Hai teman Intrax, di 3 episode sebelumnya kita telah membahas tentang trust, reliability, dan governance. Ketiganya sering dibicarakan secara terpisah, padahal dalam praktiknya ketiganya saling terhubung dan menentukan apakah sebuah sistem benar-benar dapat diandalkan dalam jangka panjang. Hari ini kita akan melihat gambaran yang lebih besar bersama Bapak Arif Iskandar selaku Direktur Utama PT Modul Intrax Jakarta. Pagi Pak. Oke Pak, kalau kita perhatikan dulu sistem itu sering dianggap hanya sebagai tools pendukung. Mengapa saat ini perannya bisa bergeser menjadi critical infrastructure? Karena ekspektasi operasional saat ini sudah jauh berbeda dengan dulu. Ketika sistem mengalami gangguan, mungkin masih bisa ditoleransi beberapa jam atau waktu. Hari ini situasinya berbeda. Ketika sistem berhenti, operasional ikut berhenti. Karena itu, kegagalan sistem tidak lagi hanya menjadi isu teknis. Dampaknya bisa langsung mempengaruhi layanan, operasional, bahkan reputasi organisasi. Itulah mengapa sistem digital hari ini sudah berkembang menjadi bagian dari infrastruktur yang sangat menentukan keberlangsungan bisnis. Di episode sebelumnya kita sempat membahas tentang trust, reliability, dan governance. Nah, mengapa ketiga hal itu tidak bisa dipisahkan? Karena ketiganya saling menguatkan. Orang bisa percaya pada sebuah sistem di awal, tetapi kalau sistem itu tidak handal, kepercayaan tersebut akan hilang. Sebaliknya, sistem bisa sangat handal secara teknis, namun tanpa kelola yang baik, operasional akan sulit berkembang secara sehat dan konsisten. Pada akhirnya, trust, reliability, dan governance bukanlah tiga hal yang berdiri sendiri. Ketiganya harus berjalan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Apa resiko terbesar ketika perusahaan tidak memikirkan infrastrukturnya secara strategis sejak awal? Seringkali masalah terbesar bukan muncul ketika perusahaan masih kecil. Masalah justru mulai terlihat ketika organisasi bertumbuh. Sementara fondasi yang dibangun di awal ternyata tidak siap mengikuti pertumbuhan tersebut. Banyak keputusan yang terlihat efisien dalam jangka pendek, tetapi menciptakan konsekuensi besar di kemudian hari. Karena itu membangun infrastruktur tidak boleh hanya fokus kepada kebutuhan hari ini. Kita juga harus memikirkan bagaimana sistem tersebut akan mendukung organisasi untuk berkembang di masa depan. Tagline Intrax itu adalah empowering smart infrastructure. Banyak orang mungkin melihatnya sebagai slogan perusahaan. Nah, sebenarnya apa makna yang ingin disampaikan melalui tagline tersebut, Pak? Bagi kami, smart infrastructure bukan soal teknologi yang paling rumit atau paling canggih. Yang paling penting adalah apakah infrastruktur tersebut benar-benar membantu orang bekerja lebih baik, mengambil keputusan dengan lebih percaya diri, dan menjalankan operasional secara lebih efektif. Sedangkan empowering berarti memastikan bahwa sistem tersebut tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan nilai yang nyata bagi organisasi yang menggunakannya. Jadi ketika kami mengatakan empowering smart infrastructure, yang kami maksud bukan sekedar membangun sistem. Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat digunakan, dipercaya, dan memberikan manfaat jangka panjang dalam dunia nyata. Dengan pendekatan seperti itu, bagaimana Intrax memposisikan dirinya? Intrax tidak melihat dirinya hanya sebagai vendor atau implementer teknologi, karena pada akhirnya yang dibutuhkan klien bukan hanya teknologi. Yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa teknologi tersebut dapat berjalan dengan baik dalam operasional sehari-hari, dapat berkembang mengikuti kebutuhan, dan tetap dapat diandalkan dalam jangka panjang. Disitulah kami melihat peran Intrax.
Sebagai penutup, bagaimana Bapak melihat arah perkembangan infrastruktur digital ke depannya? Saya melihat ke depan, batas antara infrastruktur fisik dan digital akan semakin tipis. Organisasi tidak lagi hanya bersaing melalui produk atau layanan yang mereka miliki, tetapi juga melalui kualitas infrastruktur yang mendukungnya. Karena itu tantangan ke depan bukan sekedar membangun sistem yang bisa berjalan hari ini. Tantangannya adalah bagaimana membangun fondasi yang tetap relevan dalam jangka waktu 5 atau bahkan 10 tahun ke depan. Dan menurut saya, organisasi yang mampu menjaga kepercayaan di tengah kompleksitas yang terus meningkat akan menjadi organisasi yang bertahan dan memimpin. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak Arif atas perspektifnya. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa infrastruktur bukan lagi sekedar sistem pendukung, tetapi fondasi yang menentukan bagaimana organisasi berkembang dan dipercaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.